Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perancangan enterprise arsitektur menggunakan EAP dengan kerangka kerja Zachman. Kelompok 6 beranggotakan 5 orang dengan saya sebagai ketua. Nama saya Lalu Gede Muhammad Faris, ada rekan saya Imam Mubarok, Ridwan Ramadan, Maulana Aksan, dan juga Nanda Aditya Permana. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah ada 6 poin di sini. Yang pertama, inisiasi perencanaan. Yang kedua, pemodelan bisnis sistem teknologi yang digunakan saat ini. Yang ketiga, arsitektur data. Yang keempat, arsitektur aplikasi. Yang kelima, pendefinisian arsitektur teknologi. Dan yang terakhir adalah rencana implementasi. Oke, untuk inisiasi perencanaan di sini poin yang akan dibahas adalah pendefinisian ruang lingkup, membuat visi, misi dan juga tujuan, metodologi perencanaan, persiapan sumber daya dan juga persiapan rencana kerja. Untuk inisiasi perencanaan, poin pertama di sini pendefinisian ruang lingkup. Untuk ruang lingkup bisnis utama dari PT TAT sendiri adalah penjualan gas LPG, agen LPG, bentuknya retail dan jasa ya di sini bisnis utamanya. Ada bisnis BBM, minyak pelumas dan juga penjualan besi serta penyewaan hotel. Untuk visi misi dan juga tujuan, untuk visi dari PT TAT itu menjadi SPBU yang terpercaya, terunggul dan terdepan dalam pelayanan. Untuk misinya, yang pertama, selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai standar Pertamina, membuat teamwork yang efektif, menjadikan dan mempertahankan SPBU sebagai SPBU pasti pas dengan grade tertinggi, memiliki etos kerja yang baik, menjadikan SPBU yang bersih, sehat dan indah, mengelola perusahaan secara efisien, dan yang terakhir adalah budaya perusahaan yang dinamis. Untuk tujuan dari PT TAT sendiri itu menjadi SPBU yang terpercaya, terunggul, dan terdepan dalam pelayanan sesuai standar Pertamina. Untuk metodologi perencanaan yang dipilih pada penelitian ini adalah Enterprise Architecture Planning atau EAP dengan kerangka kerja Zachman. Untuk persiapan sumber daya di sini kami kelompok 6 memberikan 6 poin jabatan struktural untuk PT TAT. Yang pertama adalah manajer IT. Manajer IT ini bertugas atau bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan SITI di lingkungan PT TAT. Selanjutnya untuk supervisor urusan arsitektur SI dan operasional TI. Ini bertanggung jawab untuk mengelola arsitektur SI yang mampu adaptif dan fleksibel menyesuaikan dengan dinamika bisnis seperti itu. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap operasional TI sehari-hari seperti itu. Dan untuk staf arsitektur dan pengembangan aplikasi. Untuk staf arsitektur dan pengembangan aplikasi di sini tugasnya itu untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki risiko relatif kecil untuk dikembangkan sendiri. Untuk poin kedua itu keahliannya dalam teknik integrasi sistem. Yang ketiga, standar database, middleware, enterprise system, dan arsitektur TI. Ini tanggung jawabnya ya untuk staf arsitektur dan pengembangan aplikasi. Dan terakhir adalah keahlian berkomunikasi dengan vendor, technical communication. Jadi tanggung jawab itu harus benar-benar punya skill komunikasi yang baik juga. Gitu. Untuk staf administrasi sistem itu bertanggung jawab untuk instalasi sistem, dukungan teknis, pemeliharaan server, terus pemeliharaan user akun service, user authentication,
termasuk pula dengan scripting system operasi terutama saat booting seperti itu. Staf administrasi jaringan itu bertugas atau bertanggung jawab terhadap keamanan dan availability dari jaringan komputer di PT TAT. Dan yang terakhir adalah staf helpdesk. Staf helpdesk di sini bertanggung jawab dalam penanganan masalah seputar SITI. Intinya ya untuk operasional SITI di PT TAT ya itu tanggung jawab staf helpdesk ya di situ. Oke, untuk persiapan rencana kerja dari PT TAT di sini bisa dilihat seperti gambar yang dicantumkan di PPT. Ada 5 poin dengan task name-nya di sini. Kami taruh ada 5 poin: pendefinisian ruang lingkup, pembuatan visi dan tujuan, memilih metodologi perencanaan, persiapan sumber daya, dan juga persiapan rencana kerja. Tentunya di sini ada poin-poinnya juga anak-anaknya. Ya umumnya intinya ya melakukan pengembangan arsitektur aplikasi dan juga teknologi arsitektur, dan yang terakhir itu melakukan implementasi pastinya untuk untuk PT TAT di sini seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, nama saya Ridwan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan bisnis sistem teknologi saat ini. Yang diantaranya terdapat yang pertama penyusunan struktur organisasi, yang kedua identifikasi fungsi bisnis, yang ketiga area fungsi bisnis, dan yang keempat menentukan cakupan tujuan dan rencana kerja IRC. Next. Di sini terdapat gambar dari struktur organisasi pada PT TAT. Bisa dapat dilihat pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya, identifikasi fungsi bisnis. Di antaranya ada analisa SWOT bisnis. Analisa ini dilakukan dengan cara membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. Analisis ini dilakukan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan agar dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, di sini terdapat strength yaitu kebutuhan, lalu weakness-nya yaitu keterbatasan sumber daya. Lalu opportunities-nya segmen pasar, lalu threats-nya yaitu pesaing. Next. Selanjutnya matriks SWOT. Adapun matriks SWOT di PT TAT diambil dari penggabungan antara faktor internal dan faktor eksternal yaitu kekuatan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, kelemahan dengan ancaman. Next. Identifikasi fungsi bisnis yaitu perhitungan antara IFAS dan EFAS. Selanjutnya di sini terdapat matriks SWOT dan ada gambar mengenai matriks SWOT. Dapat dilihat bahwa posisi perusahaan terletak pada kuadran 1 yang berarti PT TAT mendukung kegiatan strategi agresif atau strategi SO sehingga dapat menggunakan kekuatan internalnya guna mengambil keuntungan dari peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindar dari ancaman eksternal, di mana usaha yang dapat dilakukan oleh PT TAT adalah dengan cara meningkatkan pelayanan dan fasilitas SPBU, serta memperluas jaringan pelanggan sehingga semakin meningkat penjualan BBM dan juga peluang pasar di Surabaya semakin meningkat. Next, adapun area fungsi bisnis. Yang pertama value chain, yaitu mengelompokkan aktivitas bisnis menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.
Aktivitas utama seperti semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pergudangan, dan layanan purna jual. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung aktivitas utama seperti pembelian, infrastruktur, teknologi, dan SDM. Selanjutnya dapat dilihat gambar ada di samping, yaitu gambar tersebut pemetaan di bagian inbound, logistik, operation, outbound logistik, market, dan sales serta service. Pada pemetaan tersebut terdapat aktivitas yang dilakukan perusahaan pada PETAT. Adapun area fungsi bisnis yaitu menentukan cakupan, tujuan, dan rencana kerja IRC. Cakupan perencanaan EAP, aplikasi yang saat ini sudah berjalan sebagian besar berfokus untuk membantu kegiatan administrasi operasional tetapi masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan pada aplikasi-aplikasi di samping. Di sini terdapat pada gambar ada 4 kategori. Yang pertama kategori strategis, di antaranya ada aplikasi email, aplikasi SMS gateway. Lalu kategori key operasional, di antaranya ada modul finansial, modul fixed asset, modul sales, modul purchasing, modul inventory, modul purchase requisition, dan modul giro mundur. Selanjutnya ada kategori high potential, yang diantaranya ada aplikasi point of sale dan store manager BBM, lalu aplikasi tank monitor, dan aplikasi dispensing pump monitor. Dan yang terakhir kategori support, diantaranya yaitu modul payroll Indonesia, modul pajak, modul maintenance, modul human resource, aplikasi absensi karyawan, dan modul rekap AR. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pemodelan bisnis sistem teknologi saat ini pada PETAT. Yang pertama itu area fungsi bisnis. Pertama, tujuan terdiri dari untuk mengetahui sistem apa saja yang perlu dipertahankan dengan peningkatan minimal terhadap aplikasi saat ini atau retail. Yang kedua itu untuk mengetahui aplikasi apa saja yang perlu diganti secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja yang perlu diganti sebagian dengan melakukan modifikasi terhadap aplikasi lama. Yang kedua yaitu rencana kerja IRC atau Information Record kategori adalah daftar data aplikasi yang ada di perusahaan yang nantinya akan dijadikan penentuan pengembangan aplikasi apa sih yang akan dikembangkan perusahaan, seperti yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Ada 4 yaitu strategi, terdiri dari aplikasi email, aplikasi SMS gateway, CRM, dan business intelligence, dan aplikasi controlling firm. Yang kedua yaitu key operasional, terdiri dari modul finansial, fixed asset, sales, forecasting, inventory, forecast requisition, dan giro mundur. Yang ketiga yaitu high potential, terdiri dari aplikasi point of sales and store management BBM, aplikasi tank monitor, dan aplikasi dispensing pump monitor. Yang terakhir yaitu support, terdiri dari modul firewall Indonesia, modul pajak, maintenance, human resource, dan aplikasi absensi karyawan, serta ada beberapa modul lainnya. Selanjutnya yaitu arsitektur data. Yang pertama yaitu daftar kandidat entitas data. Pada perusahaan PETAT ada dua kandidat entitas data. Yang pertama yaitu pembelian BBM, terdiri dari ada supervisor BBM, ada staf pembelian, aplikasi pos, dan inventory. Sedangkan yang kedua itu entitas penjualan BBM, ada beberapa. Yang pertama yaitu customer, operator SPBU, dan staff sales.
yaitu yang selanjutnya yaitu hubungan entitas dengan fungsi bisnis. Jadi, setelah kita ketahui bahwa ada dua kandidat entitas yaitu pembelian dan penjualan BBM. Yang saya akan bahas pertama yaitu pembelian BBM. Jadi, saat pengecekan sisa stok BBM dari tangki yang dilakukan oleh supervisor maupun pengawas SPBU, pemesanan dilakukan jika BBM yang dimiliki SPBU sudah mencapai batas yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian purchasing akan mengisi harga BBM yang telah diinput oleh supervisor SPBU sebelumnya dan dilanjutkan ke bagian manajer purchasing untuk di-approve. Setelah manajemen purchasing mengapprove pemesanan SPBU, bagian purchasing akan mencetak purchasing order serta mensinkron data ke aplikasi EPOS di masing-masing SPBU. Bagian finance akan menebus pesanan yang telah diisi oleh supervisor SPBU melalui aplikasi web dari Bank Mandiri yang telah bekerja sama dengan PT Pertamina. Pengiriman SPBU akan dilakukan keesokan harinya dan akan diperiksa oleh supervisor SPBU dengan melakukan stik tangki dan analisis tes kualitas untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan dan jenis BBM yang diberikan oleh truk pengiriman BBM. Setelah itu, BBM dimasukkan ke dalam tangki pendam sesuai dengan produk yang telah dipesan. Yang kedua yaitu penjualan. Proses penjualan BBM yang dimulai dari customer membeli BBM kepada operator sesuai dengan nilai BBM yang telah dipesan. Setelah itu, operator supervisor mengecek hasil penjualan fisik dengan hasil penjualan yang telah diinput ke dalam program pos BBM. Apakah sudah sesuai atau belum? Untuk proses di kantor staff sales akan memeriksa kembali hasil input dari SPBU dibandingkan dengan setoran SPBU ke bank dengan report setoran sheet SPBU apakah sudah sesuai. Setelah proses posting di bagian staff sales, untuk tagihan piutang akan masuk ke bagian account receivable untuk dibuat tagihan dan dikirim ke customer pelanggan dan dititipkan ke SPBU maupun customer mengambil sendiri ke kantor untuk segera dibayar oleh customer. Dan untuk hubungan entitas dan fungsi bisnisnya yaitu untuk entitas pembelian BBM ada 3 fungsi bisnis. Yang pertama itu pengolahan gudang, pengolahan vendor, dan pengolahan seleksi BBM. Untuk penjualan sama ada 3 yaitu pengolahan customer, pengolahan penjualan, dan pengolahan keuangan. Untuk distribusi arsitektur data seperti yang sudah dijelaskan tadi, skemanya sama, tidak ada perubahan. Dan untuk entitas, atribut, dan hubungannya berdasarkan kandidat entitas di atas, langkah selanjutnya adalah membuat ELD dan menguraikan kebutuhan data dari entitas tersebut seperti pada gambar berikut ini. Dan bisa dilihat ELD-nya. Selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi. Daftar aplikasi di samping adalah data aplikasi yang digunakan di PT TATA. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendefinisian arsitektur teknologi. Yang pertama yaitu identifikasi prinsip dan platform teknologi. Pada perusahaan PT TATA menggunakan VPS yaitu layanan yang menyewakan server virtual. Bedanya dengan web hosting adalah Anda memiliki kebebasan menentukan sistem operasional dan platform yang Anda gunakan sehingga Anda dapat mengoptimalkan layanan bisnis online Anda.
Dengan ini harganya memang sedikit lebih mahal dari web hosting, namun VPS tidak bisa mengkoordinasi kebutuhan koneksi privat antar server. Jadi ketika Anda membutuhkan konfigurasi yang lebih optimal untuk security dan keandalan web online, Anda VPN tidak akan memenuhinya. Yang kedua yaitu definisi platform. Platform adalah sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja, di mana platformnya difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan sistem yang akan digunakan. Selanjutnya itu hubungan antara teknologi, aplikasi, dan fungsi bisnis. Ada 4 hubungan. Yang pertama yaitu strategis, terdiri dari aplikasi email dan aplikasi SMS gateway. Yang kedua yaitu key operasional, terdiri dari modul finansial, fixed asset, sales, forecasting, inventory, forecast requisition, dan giro mundur. Yang ketiga yaitu high potensial, terdiri dari aplikasi host, aplikasi tank monitor, dan aplikasi dispensing pump monitor. Yang terakhir yaitu support, terdiri dari modul firewall Indonesia, modul pajak, modul maintenance, human resource, dan aplikasi absensi karyawan serta modul rekap IAL. Selanjutnya itu distribusi arsitektur teknologi. Pada PT Data itu menggunakan reporting service merupakan media utama dalam tahap penyajian laporan. Perangkat ini telah tersedia dalam SQL Server 2012 dan terintegrasi dengan Business Intelligence Development Studio, sehingga terdapat level server yang melayani pengolahan dan Saya Imam Mubarok. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang arsitektur aplikasi, identifikasi prinsip dan platform teknologi. Prinsip platform teknologi yang ditetapkan untuk mengidentifikasikan jenis platform teknologi dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Jenis sistem operasi. Pada sistem operasi prinsipnya sebagai 1. Memiliki konsep sistem yang terbuka. 2. Mendukung jaringan yang digunakan. 3. Mendukung penggunaan perangkat keras dan aplikasi yang dibangun. 4. Mudah dalam pengoperasian. Untuk jenis perangkat keras mempunyai prinsip yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Handal dalam keadaan kondisi yang baik. 2. Perangkat keras harus dapat menunjang kebutuhan akan efisiensi dan aktivitas kerja. 3. Independen terhadap vendor dan brand tertentu. 4. Perangkat keras dapat mendukung teknologi client server dan aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir adalah didokumentasikan. Selanjutnya jenis perangkat lunak, yaitu pengembangan aplikasi dimulai dari skala yang kecil dan dapat berkembang. 2. Pengembangan aplikasi harus memiliki skala prioritas. 3. Pengembangan aplikasi sebaiknya menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang sama. 3. Pengembangan aplikasi harus memperhatikan kebutuhan akan kriteria pemakai dan biaya. 4. Aplikasi yang akan dikembangkan haruslah user friendly. Dan selanjutnya jenis komunikasi yang memiliki prinsip adalah 1. Jaringan mampu menangani beragam format aplikasi dan data. 2. Bandwidth yang memadai untuk mengakses data. Selanjutnya jenis keamanan, yaitu kebutuhan keamanan yang meliputi secrecy, availability, dan integrity. 2. Pelindungan dengan menggunakan password. Untuk jenis manajemen data harus memiliki prinsip yaitu 1. Data harus mudah diakses dan mudah dimengerti. 2. Data yang sama harus diciptakan sekali, tidak redundan, dan harus konsisten. 3. Data diadministrasi secara terpusat, dapat dipakai bersama dan berbagai lokasi serta harus tetap konsisten. Selanjutnya bab mengenai identifikasi prinsip dan platform teknologi. Pada arsitektur aplikasi, jenis platform penggunaan jaringan VPN sebelumnya
menggunakan jaringan dedicated. Adapun keuntungannya, VPN transfer data dari kantor ke SPBU atau sebaliknya lebih aman karena data yang dikirim dan diterima terenkripsi dan juga menjaga kebutuhan data dari SPBU ke kantor. Berikut adalah topologi jaringan yang digunakan PT TAT yang saat ini dibangun, jaringan VPN yang akan dibangun. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Definisi platformnya adalah satu, sistem operasi Windows, sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis, GUI atau Graphic User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dua, sistem operasi Linux. Sistem operasi sifatnya adalah open source dan gratis, dapat digunakan maupun disebarluaskan. Lisensi GNU OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan bermacam-macam komputer. Untuk perangkat keras yaitu PC, perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga sendiri, hanya digunakan oleh individu, pribadi, atau person satu orang. Selanjutnya perangkat keras modem, perangkat keras yang digunakan untuk membangun komputer atau router seluler telepon. Selanjutnya perangkat keras router, sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenakan sebagai routing. Selanjutnya perangkat keras printer, yaitu sebuah alat untuk mencetak file dan perangkat ke dalam sebuah media kertas, kain, dan lain-lain. Untuk platform perangkat lunak adalah spreadsheet, yaitu lembar kertas yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi. Selanjutnya adalah perangkat lunak word processing, suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi termasuk penyusunan, penyutingan, platform, dan kadang percetakan. Segala jenis bahan dapat dicetak. Selanjutnya adalah perangkat lunak PDF reader, jenis platform dukungan dokumen atau berkas untuk keperluan pertukaran dokumen digital yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993. Untuk platform komunikasi adalah yang pertama LAN, yaitu suatu jaringan komputer dapat dicakup wilayah jaringan yang sangat kecil atau terbatas, misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah dalam satu ruangan saja. Selanjutnya platform internet, yaitu suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protection, Internet Protocol. Selanjutnya adalah sistem platform data storage, yaitu server. Salah satu ya contoh menjalankan perangkat lunak yang mampu menerima sebuah perintah dari klien. Komputer yang mengakses perangkat lunak, server beroperasi dalam arsitektur client server, di mana server adalah program komputer yang menjalankan untuk melayani pemerintahan dari program lain. Klien mungkin berbagi data, informasi, hardware, dan software. Selanjutnya adalah hubungan platform teknologi, aplikasi, dan fungsi bisnis distribusi arsitektur teknologi. Untuk perencanaan implementasinya adalah sebagai berikut, yaitu urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi. 2. Sumber daya, estimasi biaya dan waktu. Dan yang terakhir, ketiga, faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Berikut adalah urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi. Urutan pertama adalah integrasi tank monitor dengan modul processing. Selanjutnya adalah POS dan SMBBM. Selanjutnya modul HR. Selanjutnya modul CRM. Selanjutnya modul business intelligence. Selanjutnya aplikasi helpdesk. Dan selanjutnya aplikasi integrated fingerprint karyawan. Selanjutnya aplikasi kontrak manajemen, dan yang terakhir adalah aplikasi controlling pump. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nanda. Terima kasih. Baik, saya Nanda Aditya Permana akan membahas tentang rencana implementasi. Terdapat 3 estimasi yang dibutuhkan pada rencana implementasi, yaitu ada sumber daya, estimasi biaya, dan waktu. Yang pertama ada sumber daya. Dalam pengembangan aplikasinya, PT TAT menggunakan sumber daya manusia dari luar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik dari internal IT PT TAT, mempercayakan konsultan untuk menghandle aplikasi Microsoft Dynamics GP dari PT Arta Infotama.
Yang kedua ada estimasi biaya. Untuk pengembangan IS atau IT berbasis komputer, pemilik PT TAT menganggarkan biaya sebesar 19 juta hanya untuk sistem informasi, yang pengerjaannya dilakukan oleh pengembang software sebagai outsourcing atau tenaga lepas. Sedangkan pembayaran personil dari pengembangan software diserahkan sepenuhnya kepada manajer proyek. Sedangkan estimasi anggaran secara keseluruhan adalah 29 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Lalu, selanjutnya ada estimasi waktu. Kegiatan penjadwalan implementasi suatu sistem perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pada estimasi waktu implementasi, yaitu waktu memulai dan diselesaikannya. Pelaksanaan implementasi sistem ini dilaksanakan secara paralel dengan pertimbangan waktu yang tersedia untuk pengembangannya. Adapun estimasi jadwal pelaksanaan implementasi sistem dapat dilihat pada file laporan. Lalu ada faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Kesuksesan dari implementasi akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penentu kesuksesan implementasi sistem ini, antara lain yaitu komitmen, manajemen yang kuat dan konsisten. Serta keterlibatannya secara langsung akan sangat membantu dan mempercepat implementasi. Lalu adanya dukungan dan persetujuan dari pihak manajemen untuk rencana implementasi. Kemudian menyusun SOP atau Standar Operational Procedure. Lalu dukungan dari sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan finansial. Kemudian peningkatan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan SDM melalui pelatihan-pelatihan khusus. Berikut adalah rekomendasi pedoman dan pengembangan dan pembangunan SI berbentuk roadmap, rencana implementasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.